Ya pemirsa, kembali di Sindo Prime, KPK menetapkan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Tobari ini sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait suap ijon proyek di Pemkab Rejang Lebong periode 2025-2026. Total ada 5 tersangka yang ditetapkan KPK yang terdiri dari 2 penerima suap, yakni Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Tobari dan juga Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan juga Kawasan Permukiman Hari Eko Purnomo. Selain itu, 3 tersangka lainnya merupakan pemberi suap dari pihak swasta, yakni Irsyad Satria, Edi Manggala, dan Yoki Yusdiantoro. Seluruh tersangka ditahan selama 20 hari ke depan sejak 11 Maret hingga 30 Maret 2026 di rutan KPK. Dalam konferensi pers, KPK juga menunjukkan uang tunai senilai 756,8 juta rupiah dalam koper, tas dan plastik hitam yang disita dalam OTT yang menjerat Bupati Rejang Lebong. Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan suap ijon proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan intensif, kemudian juga kecukupan bukti-bukti dan yang lainnya, maka ditetapkan 5 orang. Yang pertama adalah MFT Bupati Rejang Lebong periode 2025-2030, AFP Kepala Dinas PUPR PKP yang kedua, yang ketiga IRS swasta PT SMS kemudian EDM swasta dari CPMU dan YK swasta dari CPAA. Selain itu kami juga sampaikan bahwa PT SMS sebelumnya juga pernah terjerat dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa suap di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu tahun 2017 yang ditangani KPK dan divonis terbukti bersalah. Pemirsa, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Penetapan tersangka Yakut dalam kasus korupsi kuota haji dinilai sudah sah. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sah menjadi tersangka dugaan korupsi pembagian kuota haji. Usai gugatan pra-peradilan yang diajukannya ditolak sepenuhnya oleh Hakim Tunggal Sulistyo Muhammad. Hakim menyebut penetapan tersangka Yakut oleh KPK sudah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku, termasuk 2 alat bukti. Dengan ditolaknya pra-peradilan ini, proses penyidikan kasus yang menyeret Yakut akan kembali dilanjutkan. Tim kuasa hukum Yakut menanggapi hakim tidak mempertimbangkan dalil-dalil bukti lain yang dihadirkan. Karena dengan putusan hari ini, maka kita bisa melanjutkan atau kami bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu terkait dengan pembuktiannya. Kalau ini kan formilnya tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Budi, nanti kita ada persidangannya untuk pembuktiannya, untuk materialnya, seperti itu. Beberapa saksi dan juga yang bersangkutan ke depan tentunya kita akan lanjutkan prosesnya. Yang selama ini, selama praper kan kita menghargai proses pra-peradilan yang sedang diajukan oleh saudara YCK ya. Seperti itu. Nah, tinggal kita ke depan lebih fokus kepada penanganan perkaranya. Kira-kira tidak hanya di Indonesia, di kota Ho Chi Minh, Vietnam, Ramadan juga memiliki makna yang sangat penting. Untuk itu, pasar makanan halal ini digelar dengan menghadirkan beragam menu halal khas Vietnam untuk berbuka puasa, serta hidangan khas negara lain seperti kebab, kari, sate panggang, dan beragam makanan manis lainnya. Pasar ini dinamakan Bazar Iftar Jam yang berlangsung dari 17 Februari hingga 19 Maret 2026. Salah seorang pengurus masjid di wilayah Chan Hung mengatakan bahwa komunitas setempat yang mengatur proses memasak hingga menentukan harga makanan agar setiap orang dari berbagai kalangan bisa menikmati hidangan berbuka puasa di pasar ini. Baik,
pemirsa, selanjutnya saya akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana situasi Ramadan di kota Tunis, Tunisia. Kita sudah terhubung dengan mahasiswa Indonesia di sana, sudah ada Muhammad Hanif Naufal. Selamat malam waktu Indonesia, Mas Hanif. Selamat malam, Kak. Baik, Mas Hanif, gimana nih puasanya sekarang di sana? Kira-kira jam berapa saat ini di Tunisia? Alhamdulillah untuk puasanya sendiri tuh lancar, Kak. Ya, Nah, alhamdulillah. kebetulan perbedaan jam antara Tunisia dan Indonesia ini memiliki perbedaan waktu sekitar 6 jam. Maka 6 ketika jam. di Indonesia malam, di sini jam 2 siang, Kak. Oke, di sana baru jam 2 siang. Berarti belum buka puasa ya, Mas Hanif ya? Belum, masih menjalani puasa yang sangat melelahkan dan panas ini. Untuk cuacanya sendiri gimana di sana saat ini? Panas kah atau kategorinya seperti apa? Panas ekstrim atau tidak di Oh, sana? Untuk kategorinya mungkin di sini tuh lagi musim dingin ya, Kak. Akan tapi Oke. udah hampir akhir musim dingin gitu. Jadi cenderung menghangat dan tidak seperti intens musim dingin sebelumnya. Oke. Jadi masih ada sedikit angin-angin lah. Oke, jadi udah masuk musim peralihan gitu ya, Mas Hanif. Lalu kalau menurut Iya. Mas Hanif sendiri gimana suasana Ramadan di sana? Ini tahun pertama kah Anda menjalani Ramadan di sana atau seperti apa, Mas Hanif? Ya kebetulan ini tahun pertama untuk Oke. menjalani Ramadan ya kan. Mungkin menjalani Ramadan di sini tuh sedikit berbeda ya kan, yang dari mana kita harus menyesuaikan diri terhadap lingkungan, terhadap cuaca juga, yang dimana kan perbedaan antara Indonesia dan Tunisia itu cukup berbeda itu, Iya, dari lingkungan, habis itu dari suasananya juga gitu, dari makanan terutama itu. Sempat shock culture nggak sih di sana? Ya sempet, mungkin pada awal-awal emang sempat shock culture ya Kak ya, yang dimana kita kaget gitu harus beradaptasi terhadap makanan di sini yang Oke. cenderung lebih banyak manisnya gitu ya kan, yang dimana kita sebagai orang Indonesia tuh Butuh banyak sekali gorengan makan-makanan yang biasanya dihidangkan ya? di Indonesia seperti asin, ya. Di sana ada gorengan nggak, Mas Hanif? Waduh, untuk gorengannya nggak ada Kak. Nggak ada ya? Adanya makanan-makanan khas sini ya. Oke, kunafa mungkin begitu ya, Mas Hanif ya. Lalu kira-kira kalau di sana Iya. sendiri ini apa yang Mas Hanif sejauh ini udah ditemuin, jenis mana yang paling disukai? Untuk Makanannya, untuk makanan di makanannya. sini sejauh ini, oh iya, untuk makanannya tuh sejauh ini lebih cenderung ke manis ya, kayak yang dimana orang-orang Tunisia tuh lebih menyukai makanan manis. Untuk makanan asin sendiri tuh jarang dan sulit untuk ditemui. Akan Oke. tapi masih ada kok makan-makan manis yang dijajarkan. Nah, kira-kira dari makanan manis tersebut kan itu mayoritas manis ya makanannya. Mana yang paling Mas Hanif sukai jenisnya? Apa namanya? Mungkin ada satu ya, kayak yang namanya tuh yuyu. Itu sejenis kayak donat, akan tapi dilumuri oleh gula yang sangat banyak yang membuat rasanya sangat manis gitu ya kan. Akan tapi Oke. tetap gurih di dalamnya gitu ya kan. Memiliki cita rasa yang berbeda gitu ya kan, dan Oh, unik. oke. Itu aneka ragam rasanya. Rasa-rasa Ya, buah cenderung ke stroberi. manis sih, Kak. Cenderung, oh, oke, Cenderung. intinya manis begitu ya. Baik. Cenderung manis gula ya. Mas Gola, baik. Menarik sekali ya Mas Hanif ya. Namun kira-kira perbedaannya Ramadan di sana sama di Tunisia tentu jauh berbeda atau seperti apa Mas Hanif? Kalian kalau biasanya Ya, kan kalau mungkin kita di Indonesia kan ada bukber nih ya, buka bersama. Di sana masing-masing atau ada nggak sih bukber sesama PPI gitu di sana? Iya, iya. Untuk buka bersama itu mungkin ada ya Kak ya, yang dijalani oleh pihak kampus Ya. ataupun pihak kedutaan, yang dimana kemarin tepatnya pada tanggal 17 Ramadan Oke, Nuzul kita Quran ya. diaspora Indonesia tuh diundang untuk menghadiri acara buka bersama yang diselenggarakan oleh kedutaan Indonesia yang ada di Iya. Indonesia ini. Sekaligus Nuzul Quran ya gitu ya, 17 Ramadan. Ya, sekalian nuzulul Quran. Oke. Nah, Mas Hanif, kira-kira perbedaan yang paling mencolok di Ramadan di sana, apalagi ini tahun pertama tadi Mas Hanif sempat sampaikan ya. Apa bedanya di Tunisia sama di Indonesia? Perbedaan paling mencolok apa, Mas Hanif? Mungkin perbedaan yang paling mencolok yang saya lihat ya Kak ya, Iya. ini tuh dari sholat tarawihnya. Oke. Yang dimana Berapa rakaat di sana? sholat tarawih di Indonesia ini mungkin bukan dari rakaatnya Kak, dari surat yang dibacanya. Oh, Yang oke. dimana kalau di Indonesia sendiri ini tuh cenderung lebih membacakan surat-surat juz 30 ya kan, Iya. surat-surat pendek. Akan tapi kalau misalnya di Tunisia ini lebih memilih untuk mulai dari ayat 1 gitu, yang dimana menerapkan one day one juz, yang dimana kita Masya harus Allah. menyesuaikan satu juz di setiap sholat yang dilakukan.
Luar biasa, berarti bisa dikatakan gitu selama 30 hari, apalagi untuk para pria bisa satu hatam Quran begitu ya? Iya, alhamdulillah itulah ya keunikan Salah satu keunggulan keunikannya Ramadan di sini gitu. beribadah Iya, Ramadan di keunggulan. sana ya. Rezeki sekali nih Mas Hanif di sana. Nah, Mas Hanif kira-kira apa yang paling dirindukan dari Indonesia selama Anda di sana? Yang dirindukan tetap ada ya kayak yang dari Selain keluarga? makanannya yang Iya. dimana dari keluarga juga Oke. makanannya sama feeling yang ada di Indonesia gitu ya, kayak yang dimana kita sebagai warga Indonesia tentu kita pasti merindukan tanah air yang dimana kita dilahirkan di situ, dibesarkan juga ya kan. Tapi untuk saya sendiri tuh saya lebih merindukan makanan dan suasana keluarganya, Kak. Mas Hanif, Merindukan mohon maaf, Mas Hanif asalnya asli gitu ya dari mana kan. Mas Hanif? Asalnya dari daerah mana Oh, asal? saya asal dari Cirebon, Kak. Oh, Cirebon. Asal dari Cirebon. Oke, berarti kangen tape ya, nasi jamblang gitu ya. Tape, Oke. tahu gejrot gitu. Oke, nanti ya segera kembali ke kampung halaman kalau sudah selesai Ya. menempuh pendidikannya. Amin, amin. Oke, Mas Hanif, kira-kira apa nih kegiatan di sana yang saya penasaran satu lagi nih Mas Hanif, yang orang-orang di sana umumnya dilakukan selama Ramadan yang berbeda sama orang-orang di Indonesia, kebiasaan kita di sini. Apa yang paling unik itu Mas Hanif mungkin, dari analisa Anda? Mungkin tidak ada perbedaan ya kayak kan, tapi warga-warga Tunisia itu cenderung lebih intens untuk melakukan me time bersama keluarga, Oh, oke. untuk melakukan ibadah yang lebih mendalam. Jadi warga-warga Tunisia itu lebih ingin mendapatkan suasana-suasana Ramadan ini tuh bersama keluarga dan juga mendalami diri agar lebih mengetahui Tuhannya dan juga dirinya sendiri. Baik, family time gitu ya. Mas Hanif, Iya. terakhir nih, apa pesan untuk keluarga Anda di Indonesia? Ya, pesan untuk keluarga, untuk ayah, untuk ibu, untuk keluarga besar, semoga sehat-sehat di sana. Hanif di sini lagi belajar, berjuang untuk masa depan. Sama Hanif juga di sini mau minta maaf untuk keluarga, sama ayah, ibu, adik juga karena di bulan Ramadan ini Hanif nggak bisa nemenin di Indonesia karena ada sesuatu yang harus diperjuangkan. Baik, luar biasa sekali. Mas Hanif, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya, atas sharingnya. Semoga dilancarkan ibadah puasanya di sana, begitupun pendidikannya. Semangat terus Mas Hanif. Ya. Selamat Pak. malam. Selamat malam. Ya pemirsa, tidak hanya di Tunisia, bulan suci Ramadan di Indonesia ini identik dengan aneka hidangan manis saat berbuka puasa. Di balik manisnya sajian berbuka, ada perjuangan perajin gula aren yang tetap setia menjaga api tungku nih, meski penjualannya tidak selalu meningkat di bulan suci Ramadan. Asap tipis mengepul dari dapur sederhana di Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung. Di rumah inilah Suparlan dan istrinya Karsia mengolah nira menjadi gula aren sejak 2012 lalu. Setiap pagi, kayu bakar disusun rapi. Nira dituang ke dalam kuali besar. Api dijaga agar tetap stabil. Selama 5 hingga 6 jam, Karsia terus mengaduk cairan coklat itu hingga mengental. Dalam sehari, Pak Sutri ini mampu menghasilkan 10 hingga 12 toros gula aren. Satu toros berisi 10 keping dan dijual seharga Rp30.000. Namun tahun ini, penjualan terasa biasa saja. Tidak ada lonjakan yang signifikan. Jualan ya namanya di kampung, kadang ya begitu bikin langsung habis, kadang ya enggak. Berarti memang pelanggan-pelanggan aja Bu ya? Ya pelanggan juga ya. Ya namanya kita kan dari mulut ke mulut tuh, jadi memang nggak dipasarin ke pasaran. Biasanya, Ramadan menjadi momen ramai pesanan. Gula aren dibutuhkan untuk campuran aneka makanan dan minuman untuk berbuka puasa. Namun, di balik manisnya gula aren yang tersaji saat berbuka, ada kisah ketekunan, kesabaran, dan harapan yang tak pernah padam. Dari Bandar Lampung, Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan.
Pemirsa, di Cimahi, Jawa Barat ada bangunan masjid yang unik dan tidak biasa. Di masjid ini berbentuk kapal laut yang terinspirasi dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Dan ini merupakan wakaf dari keluarga pelaut nih. Di bulan suci Ramadan, masjid ini juga jadi lokasi ngabuburit dan wisata religi. Seperti apa ini dia liputannya untuk Anda. Hanya melihatnya dari luar, sulit percaya jika bangunan di Jalan Bapak Ampi, Kelurahan Baros, Kota Cimahi ini adalah masjid. Bentuknya memang berbeda. Masjid Al-Bakirah ini tidak memiliki kubah seperti bentuk masjid pada umumnya. Dari arah depan, bentuk masjid ini seperti kapal laut di dermaga. Ada cerobong dan jangkar yang diikat dengan tali besar. Dan bangunan mirip geladak serta kabin untuk nahkoda dan anak buah kapal. Kesan kapal laut semakin terasa saat masuk, karena interior masjid ini dibuat layaknya interior kapal laut yang megah. Di tengah mimbar untuk khotbah, terdapat lafaz Allah dengan ornamen kayu yang mirip jangkar. Di lantai 2, ada 2 ruangan yang berfungsi sebagai ruang kontrol lampu masjid yang didesain seperti ruang kemudi, lengkap dengan tombol-tombol layaknya kapal sungguhan. Masjid Al-Bakirah terinspirasi dari kisah Nabi Nuh alaihissalam dan juga merupakan wakaf dari keluarga pelaut. Masjid Perahu ini didirikan oleh almarhum Bapak Budianto, almarhumah sebagai nahkoda kapalnya. Jadi ingin membangun masjid seperti kapal tersebut. Keunikan masjid ini seperti masjid perahu percis, bentuknya seperti perahu tersebut. Masjid ini ramai dikunjungi, baik di hari biasa maupun pada Ramadan seperti ini. Selain itu, juga menjadi wisata religi, baik bagi warga dalam dan luar kota Cimahi. Ini sangat bagus ya, sangat unik. Ya karena jarang juga masih seperti ini ya, jadi sangat bagus sekali ya, dan tempat ibadah juga luas, jadi kita itu ibadah itu nyaman. Ya. Selain memiliki keunikan seperti kapal laut, masjid yang dapat menampung 500 jemaah ini juga mendapatkan penghargaan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai masjid terbersih dan berkarakter. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, mendekati masa mudik 2026, sejumlah persiapan meliputi pengamanan hingga rekayasa lalu lintas tengah dilakukan polisi atau Polri ini pemirsa. Dalam hal ini, Polri juga menyebut puncak arus mudik akan jatuh pada tanggal 13 dan juga 17 Maret 2026. Melalui DVI Humas Polri, sejumlah titik menjadi objek pengamanan selama masa mudik 2026 secara keseluruhan sebanyak 185.000 titik menjadi objek pengamanan dalam operasi ketupat. Objek pengamanan diantaranya ini seperti rumah ibadah, pusat perbelanjaan, bandara, hingga fasilitas publik lainnya. Terkait arus mudik, Polri masih memberlakukan rekayasa one way dan kontraflow di beberapa titik. Sementara terkait puncak arus mudik, ini diperkirakan jatuh pada 13 dan 17 Maret 2026. Dan puncak arus balik diperkirakan jatuh pada 24 dan 28 Maret 2026. Akan ada beberapa strategi terkait dengan rekayasa lalu lintas, terkait dengan perkembangan situasional yang ada di lapangan. Dan nanti akan kita informasikan secara real time updatingnya. Beberapa yang akan dilakukan seperti kontraflow dan one way. Berdasarkan data hasil penghitungan traffic, artinya dia situasional. Kita akan selalu updating. Puncak arus mudik diprediksi tanggal 13 dan 17 Maret 2026.
Puncak arus balik tanggal 24 dan 28 Maret. Pemirsa, puncak arus mudik Idul Fitri 2026 diprediksi akan jatuh pada dua gelombang maksud kami, yakni 14 dan juga 15 Maret dan 18 hingga 19 Maret. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, diperkirakan akan terjadi 143,9 juta perjalanan masyarakat selama periode mudik Lebaran tahun ini. Yang paling banyak menjadi tujuan pemudik adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur, lalu Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Sulawesi Selatan. Penggunaan kendaraan pribadi masih menjadi pilihan utama masyarakat saat mudik. Didominasi menggunakan mobil pribadi sekitar 52%. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebut dominasi kendaraan pribadi tersebut menjadi beban terbesar selama mudik. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, diperkirakan ada 143,9 juta perjalanan atau masyarakat yang melakukan mudik lebaran. Bisa dilihat, ditinjau dari tujuan, maka yang paling banyak akan mudik ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lalu diikuti Jawa Barat, Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan. Sesuai dengan yang telah disimulasikan oleh Kementerian Perhubungan dihadapkan pada statistik lebaran-lebaran sebelumnya, diperkirakan puncak arus mudik itu akan jatuh di tanggal 14 dan 15 Maret. Kemudian puncak mudik kedua di tanggal 18 dan 19 Maret. Lalu untuk arus baliknya, puncaknya diperkirakan akan jatuh pada tanggal 24-25 Maret. Lalu yang kedua di tanggal 28 dan 29 Maret. Itu mengapa di tengah-tengahnya kita mengurai KKSP dengan cara memperlakukan work from anywhere. Nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh Bapak Menko PMK. Intinya, kebijakan terdahulu untuk mengurai kemacetan seperti ini dinilai efektif, mengurangi kemacetan yang ekstrim. Pemirsa, Kementerian UMKM memproyeksikan omset pengusaha UMKM naik hingga 4 kali lipat pada momen mudik Lebaran 2026 ini. Hal ini lantaran perputaran uang masa mudik ini di masa Lebaran diprediksi mencapai 190 triliun rupiah. PLT Sekretaris Kementerian UMKM yang juga Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temi Satya Permana mencatat pada periode Idul Fitri 2026 atau momen Lebaran berpotensi tingkatkan transaksi uang di seluruh Indonesia yang mencapai 175 hingga 190 triliun rupiah. Untuk itu, dirinya mendorong para pengusaha UMKM dalam negeri ini bisa memanfaatkan peluang tersebut. Terlebih, terdapat sejumlah titik lokasi yang berpotensi ramai terjadinya transaksi para pemudik dan bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM. Titik potensial tersebut antara lain infrastruktur publik, misalnya rest area yang berpotensi dilalui pemudik sebanyak 76 juta orang. Pelabuhan yang diperkirakan dilalui 6,4 juta orang, bandara sebanyak 4,98 juta orang, dan stasiun sebanyak 2,12 juta orang. 1 juta bisa 4 kali lipat naik di momen Ramadan ini. Dan angkanya tadi kurang lebih 180-185 T. Proyeksi perputaran uang pada saat mudik dan Lebaran ini. Dan ini momentum untuk UMKM untuk bisa mengambil pasar ini, bukan hanya di penonton, tapi juga ikut tampil untuk bisa menikmati lonjakan omset yang akan terjadi nih. Ya kan gitu. Mau nggak mau kan konsumen pasti akan memilih nih, mana yang lebih resik, lebih rapi, lebih enak,
itu yang akan dipilih. Kalau di rest area ya, mana yang bahannya lebih enak untuk yang fashion atau oleh-oleh. Jadi paling enggak momentumnya harus dimanfaatkan sih. Sayang sekali kalau perhelatan tahunan ini yang besar tidak diambil oleh UMKM. Pemirsa, pemerintah memastikan anggaran THR ASN telah tersedia dan siap dicairkan. Hingga 10 Maret 2026, pemerintah telah menyalurkan tunjangan Hari Raya 2026 kepada aparatur negara senilai 11,16 triliun rupiah. Pemerintah telah menyalurkan tunjangan Hari Raya 2026 kepada aparatur negara di pemerintah pusat senilai 11,16 triliun hingga 10 Maret 2026. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, THR ASN telah tersedia dan siap dicairkan. Namun belum seluruh THR disalurkan karena sebagian instansi belum mengajukan pencairan dana ke Kementerian Keuangan. Purbaya menegaskan keterlambatan pencairan bukan disebabkan persediaan dana pemerintah, namun bergantung pada pengajuan masing-masing instansi. Udah selesai sih. Mungkin yang ada yang belum ngajuin kali. Tapi kalau itu udah semuanya udah lengkap, sebagian udah harusnya udah nggak ada kendala, kecuali orang yang ini bagiannya ASN itu belum minta ke kita. Kan mesti minta. Ya gitu kan. Berapa Pak? Berapa sekarang? Berapa? Per 10 Maret itu udah 11 triliun. Bukan uang yang nggak ada ya. 2 juta. Bukan uang yang nggak ada. Kadang-kadang kantornya belum minta ke kita, gitu aja. Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar 55 triliun rupiah untuk pembayaran THR tahun 2026. Anggaran tersebut ditujukan bagi ASN pusat, ASN daerah, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, prajurit TNI Polri, serta pensiunan.